Selamat pagi, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Amin. Kita menyanyi Tuhan berada di bait sucinya. Satu, dua, tiga. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang telah menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita dari nomor 100, Kota Kecil Bethlehem. Kota kecil Bethlehem. 1, 2, 3. Kota kecil Bethlehem, terdapat senyap, bintang di langit cemerlap, sewaktu kau lelap. Di dalam lorong gelapmu bersinar terang kekal, harapanmu sepanjang masa terjadilah sekarang. Ayat 2. Bayi kudus telah lahir, bala sorga sorak. Meski dunia sedang lelap, malah tetap jaga. Hai bintang-bintang fajar, puji dan sembahlah. Puji Allah Maha Tinggi, damai untuk manusia. Ayat 4. Bayi kudus Bethlehem, ku mohon padamu, hapuskan segala dosaku, beriku jantung baru. Terdengar sorak-sorai, kailah tentara sorga, karena manusia berdosa berpaling padanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia, Allah, tetapi juga telah menjelma menjadi manusia. Ia telah menepati
dan mentaati semua hukum Taurat mewakili kami manusia. Bahkan ia telah mewakili kami manusia menanggung dosa-dosa kami walaupun ia tidak berdosa. Ia rela mati di salib dan dengan darahnya dosa kami bisa dihapus. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami, supaya kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami juga bersuka cita bahwa setelah Tuhan Yesus mati untuk dosa kami, setelah dikubur, pada hari ketiga dia bangkit, yaitu pada hari Minggu, di mana pada hari ini kami dapat datang untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini di keluarga dari saudara Abi. Kami serahkan agar kebaktian ini dapat berkenan kepada Engkau. Kami serahkan Bapa semua kami, agar kami dapat memuliakan Engkau. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita duduk dan kita membaca Alkitab secara bertanggapan. Sikatu cijine tuksin kina yung cijine fongfap. Sikatu Matai fu jima, kita membaca Injil Matius. Matius, tolong dibuka pasal 1 ayat 18 ya, kita membaca sampai ayat 25. Matai fu jim ti jit chong sipat jet to 27. Oke. Saya membaca ayat 18, kemudian jemaat menanggapi ayat 19, kemudian 3 ayat terakhir 23, 24, 25 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud mencerainya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan dan melaksanakan firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian "Ku bersyukur ia tebusku", 49 sambil menjalankan persembahannya. Ku bersyukur ya tebusku. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku, dan diberi anugerahnya. Ku bersyukur saat indah
atau saat susah pun air mataku dihapusnya, damai di jantungku. Ayat 3. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di jantungku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Kita berdiri, kita nyanyikan doksologi. Kita kihiloi, kita chong samjit siu. Puji Iesan, puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali tokoh, mari kita berdoa. Cho nên thiên phú song ti ngài tên cam chia nhỉ, kinh tông chiếu nhỉ bông ngài tên ăn ho kỳ phi lời chào kiên nhỉ, thông qua ngài tên cái phung xiên, chỉ to ngài tên tay ngài tên cái kim tiền trái nhà cái miên tiền, giết chết ngài tên cái ăn tiền hay trùng nhạc oi sim lỏi ngài tên cam chia nhỉ thiên phú, kiểu như giật nạp đi cái phung xiên, kiểu như chúc phụ đi cái phung xiên, dùng lời phát chân nhà cái cùng chọn cho si kia hóng, tên thông qua đi cái phung xiên. Cái tòa nhìn nền kêu xin giả su, xin leo giả su nền kêu trồng chín chai lĩnh xin hong. Cái phu song ti nhìn ra trụ phụ ti xuống chi bên muốn chỉ kiến tay lấy cái phung xiên. Chỉ tó ngày tên chai nhị sòng hong nền kêu dùng cho những cái miệng nền kêu si phung nhị nền kêu cho họ kiến chín. Kiểu nhị sa miệng ngày tên này chui dùng giả su cái hết sẽ chẳng ngày tên này chui ngày tên nhung kiểu to co phung giả su miệng. Amen. Chẳng cho. Sekarang Tang Song Tiga Fa, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Sekali tokoh. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur pada siang hari ini di kota Denpasar, di rumah dari saudara Abi, kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus sudah berjanji, jikalau ada 2 atau 3 orang yang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau ya Bapa hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua, bukan hanya menjadi orang yang mengerti firman-Mu, tetapi dapat juga menjalankan dan memberitakan firman-Mu. Kami menyerahkan Bapa semua anak-anak-Mu, kiranya di akhir tahun Tuhan 2022 kami kembali mengingat akan kebaikan-Mu sepanjang tahun dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami bukan untuk kami sendiri, tapi kami juga dapat melayani Engkau dalam berbagai hal. Ya Bapa, kami serahkan untuk keluarga dari saudara Abi, kiranya Engkau menolong dia, istrinya, dan juga putranya, baik usahanya maupun juga kehidupan kerohaniannya, agar keluarga ini bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kuburaya dan juga di Sungai Raya Dalam, di Siantan, di Jalan Parit nomor 2. Kiranya Engkau menolong semua gereja-gereja ini bisa memuliakan nama Engkau, dapat dengan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Mu, dan juga dapat dengan giat pergi keluar mencari jiwa. Dan kami juga mau bersama-sama belajar firman-Mu. Bahkan Kau juga menolong pelayanan yang telah Kau berikan kepada kami di sana, sekolah Kristen Kalvari, TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari. Bahkan kami mengucap syukur karena akan dibangun yaitu STT
yang kampusnya sedang direncanakan. Kiranya Engkau menolong semua rencana ini bisa menjadi kenyataan, sehingga dari tempat ini nama-Mu dipermuliakan. Ya Bapa, kami juga sadar untuk anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman ini, begitu banyak tantangan. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami. Tantangan-tantangan rohani ini dapat kami lakukan dengan baik, dapat kami lalui dengan baik karena pertolongan-Mu. Bahkan juga tantangan jasmani dalam perjuangan kehidupan anak-anak Engkau yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan, seperti pengabar Injil Julimin yang tekanan darahnya tinggi dan juga kadar gulanya sangat tinggi. Engkau menyembuhkan dia. Berikan kami semua pelayan-Mu kesehatan, bukan hanya rohani tapi jasmani, sehingga kami dapat giat bekerja untuk Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau menolong bangsa dan negara Indonesia. Semakin banyak orang di Indonesia yang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Engkau memakai gereja-Mu untuk mendirikan gereja-gereja di mana-mana di Indonesia, supaya lebih banyak orang mempunyai kesempatan mengenal siapakah Tuhan Yesus. Kalau tidak mengenal Yesus, orang Indonesia akan binasa. Kami berdoa untuk pemerintahan di Jakarta, pemerintahan di daerah Kalimantan Barat, bahkan di Bali ini, agar mereka bisa takut kepada Engkau. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat kembali, yaitu Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, Chu Jasu Kiheco Nyine Chu Ka Nyinkai Kiu Chu. Nah, tadi sudah kita baca tentang kelahiran Yesus. Nah, Yesus di sini disebut dengan gelarnya sebagai Kristus. Kalau di dalam Perjanjian Lama, kita melihat sejarah orang Israel. Setelah mereka meninggalkan Tuhan, mereka diusir, dibuang dari tanah perjanjian. Mereka tidak lagi tinggal di tanah perjanjian, tapi mereka diungsikan ke Babel. Dan mereka sejak saat itu, sebelum Yesus lahir, tahun 586, sudah tidak punya raja. Raja mereka adalah raja-raja yang selalu berdosa, dan Tuhan sudah mencabut kursi kerajaannya. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada Daud bahwa dari putra Daud akan lahir seorang raja yang tahtanya adalah tahta Daud, tapi tidak akan runtuh selama-lamanya. Tidak ada pemerintahan di dunia yang tidak akan runtuh. Pemerintahan disebut rejim. Di Indonesia rejim yang paling lama rejimnya Soeharto, 32 tahun selesai. Nah, kemudian kita juga tahu sekarang presiden di Indonesia hanya bisa berkuasa 10 tahun. Sipnya nek chi ho, jin ni jin fu, ya kayak chung tung neng keo, cho chung tung. Setelah itu pasti berganti presidennya. Tetapi di sini dijanjikan bahwa putra Daud akan menjadi raja selama-lamanya. Dan di sini disebut putra Daud itu akan bernama Yesus, gelarnya Kristus. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, Yesus itu nama yang umum. Dalam bahasa Perjanjian Lamanya itu Yosua. Yosua itu begitu banyak orang namanya Yosua. Kenapa menjadi Yesus? Karena Yesus itu bahasa Yunani. Banyak orang nggak tahu bahwa Yesus itu sama dengan Yosua. Nah, jadi Yesus di sini dia adalah putra Daud. Kenapa dia disebut putra Daud? Karena dia tidak punya bapak jasmani. Tuhan Yesus itu punya bapak sorgawi dan bapak angkat jasmani, yaitu Yusuf. Jadi di sini Yusuf disebut sudah bertunangan dengan Maria ibunya, dan Yusuf ini dikatakan melihat kenyataan bahwa tunangannya pada saat itu disebut istrinya, walaupun mereka bukan orang yang sudah hidup sebagai suami istri, mengandung dari Roh Kudus. Nah, Yusuf dikatakan di sini sebagai orang yang tulus. Bahasa Indonesianya tulus, kalau bahasa aslinya bukan tulus. Yusuf itu orang yang adil. Bahasa Chinese-nya betul nyina, orang yang adil. Kenapa disebut orang adil? Karena orang yang adil adalah orang yang hidup sesuai dengan hukum. Banyak orang nggak tahu kenapa disebut adil. Adil itu sesuai dengan peraturan. Misalnya rumah ini punya peraturan, dan tuan rumahnya, ibu rumah tangganya, anak-anaknya ikut peraturan rumah, berarti orang itu adil di rumah ini.
Demikian juga di negara Indonesia, negara hukum. Kalau hukum ditaati oleh presiden sampai rakyat, itu namanya negaranya adil. Nah, adil di sini, Yusuf itu di sini dikatakan karena dia adil, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Apa maksudnya? Dia melihat Maria yang sudah mengandung, karena dia tidak tahu Maria mengandung karena apa. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas, Maria itu di Nazaret tiba-tiba didatangi oleh malaikat Gabriel. Dan malaikatnya mengatakan engkau akan mengandung. Maria mengatakan saya belum bersuami. Memang dia baru bertunangan. Tidak mungkin perawan itu akan hamil. Tapi malaikat berkata engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dan kandunganmu itu adalah Yesus, juru selamat dunia. Nah, baru dia mengatakan kalau begitu saya sebagai hamba Tuhan, dia akan melaksanakan. Karena kandungan itu adalah suatu keajaiban, suatu mujizat, di mana Tuhan Yesus hanya punya ibu jasmani, tidak punya bapak jasmani. Dan peristiwa itu Maria tidak katakan kepada Yusuf. Inilah pelajaran pertama. Kalau Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu, dan kita sebenarnya tidak perlu berunding dengan banyak orang, langsung jawab iya, itulah Maria. Dia nggak tanya kepada Yusuf, boleh nggak ya kalau saya mengandungnya dari Roh Kudus, boleh nggak kira-kira? Dia nggak bertanya. Dia terima penugasan dari Allah, dan waktu dia mengandung, Yusuf pun tidak tahu dia mengandung dari kuasa Roh Kudus, karena tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kenapa Yesus tidak punya bapak biologi? Karena dia lahir secara ajaib, dia lahir sebagai bayi yang kudus. Kalau kita punya bapak, punya ibu, pasti kita adalah orang yang berdosa. Karena Yesus lahirnya secara ajaib, maka Yesus lahir tanpa dosa. Itu penting loh. Karena di dunia ini hanya orang seperti Yesus yang tidak ada duanya, tak punya bapak jasmani. Nah, kita melihat di sini ketika dia melihat Maria itu hamil, dia mau menangani masalah itu dengan Alkitab. Ya, bukan tulus ya, tapi adil. Dia melihat di Perjanjian Lama, di kitab Ulangan. Di kitab Ulangan itu untuk orang yang hamil bukan dengan suaminya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak mau mempermalukan istrinya ini karena sudah bertunangan, dianggap sudah menikah di Israel. Karena sudah ada surat bertunangannya. Kalau sampai tidak melanjutkan pertunangan itu kepada pernikahan, maka dianggap bercerai. Dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Apa maksudnya itu? Secara diam-diam artinya dia mau kembalikan Maria kepada orang tuanya. Karena ada hukum yang mengatakan kalau kamu menikah dengan seorang wanita, kamu merasa wanita itu sebelum menikah sudah tidak suci, kamu boleh kembalikan kepada ayah ibunya. Dan wanita yang dikembalikan secara diam-diam seperti itu tidak akan dijatuhi hukuman mati. Nah, kalau dia sampai menceraikan Maria dengan terus terang, maka Maria itu harus dilempari dengan batu sampai dia mati. Itu yang dia tidak mau. Makanya dia hendak menceraikan Maria dengan diam-diam. Ini yang penting ya. Yusuf, pelajaran kita pada pagi hari ini, dia bisa ingat kalau ada problem, jawabannya di Alkitab. Ingat ya, kalau kamu punya problem apapun dalam hidup kamu, jawabannya dalam firman Tuhan. Yusuf, dia tahu bahwa masalah ini hanya bisa selesai dengan menceraikan Maria, karena dia tidak mau Maria itu dilempari dengan batu sampai mati. Dia mau kembalikan kepada orang tuanya. Nah, ketika dia mempertimbangkan hal itu sesuai dengan Perjanjian Lama, malaikat Tuhan nampak pada Yusuf dalam mimpi. Nah, pada zaman itu belum ada Alkitab secara lengkap, baru sampai kitab Malaki. Tidak ada kitab Matius, tidak ada Markus, tidak ada Wahyu. Jadi Tuhan masih berbicara pada manusia lewat mimpi. Kalau zaman sekarang Tuhan tidak lagi berbicara pada manusia lewat mimpi dan penglihatan. Dia berbicara kepada kita melalui Alkitabnya. Nah, waktu dia mimpi, malaikat itu berkata, Yusuf,
Ya, kok malaikat ini kenal Yusuf ya? Tuhan tuh kenal siapa kita loh. Dia nggak perlu bertanya, kamu namanya siapa? Nggak perlu. Dia begitu lihat kita, dia tahu siapa kita. Dan malaikat tahu Yusuf ini, bahkan dikatakan Yusuf putra Daud. Karena Yusuf ini kalau kita baca Injil Matius pasal 1 ayat 1, dia adalah keturunan dari Raja Daud, tapi dari kaum raja-raja. Kalau Maria juga sama loh, kalau kamu lihat dalam Lukas pasal 3, dia juga keturunan Raja Daud, tapi dari yang bukan raja. Kalau Yusuf dari raja, kalau Maria keturunan dari putra Daud yang bernama Nathan yang bukan raja. Terus sampai ya orang yang bernama Eli itu disebut bapaknya Yusuf, sebenarnya dia mertuanya Yusuf. Silsilah di Lukas pasal 3. Jadi Maria ini keturunan Daud ya, dan Yusuf keturunan Daud. Nah, waktu Yusuf dipesankan di sini, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kenapa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah hasil karya Bapa melalui Roh Kudus. Nah, ini yang Yusuf sebelumnya nggak tahu, karena Maria tidak pernah cerita pada Yusuf. Dia mengandung karena Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 23. Sesungguhnya 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yusuf bermimpi menerima firman Tuhan, menerima pesan Tuhan. Jadi kita lihat ya, teladan Maria, dia tidak tanya siapa-siapa. Kalau diberi perintah oleh Tuhan, langsung jalankan. Itu teladan Maria ya. Teladannya Yusuf apa? Ada problem, dia selesaikan problemnya dengan Alkitab. Nah, kalau kita hidup di zaman abad 21, begitu banyak problem. Covid belum selesai, perang sudah datang, perang belum selesai, ada yang namanya gempa bumi dan sebagainya, gunung meletus. Nah, bagaimana kita menyikapi problem yang terjadi dalam hidup ini? Apakah problem itu datang tanpa izin Tuhan? Tidak. Semua problem yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan izinkan loh terjadi, supaya apa? Supaya kita ingat solusinya ada dalam firman-Nya. Dia akan kasih kita petunjuk. Nah, Yusuf setelah dia menggunakan firman Tuhan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, ternyata Tuhan datang berintervensi. Kamu tetap boleh menikah dengan Maria, karena kandungannya bukan hasil perselingkuhan, tapi dari Roh Kudus. Kok Yusuf bisa percaya? Karena ada firman-Nya lewat Nabi Yesaya. Yesaya pada 750 tahun sebelum Yesus lahir sudah mengatakan, seorang anak darah akan mengandung. Dan itu adalah penegasan dari janji Allah pada Adam dan Hawa loh. Kamu baca Kejadian pasal 3 ayat 15, coba baca. Ya, saya buka ini Alkitab elektroniknya. Janjinya kepada nenek moyang semua manusia. Yesaya 7:14 itu adalah keterangan lanjutan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3:15. Hawa yang sudah ditipu oleh ular, oleh iblis, Tuhan berjanji ya lewat keturunan Hawa, tidak ada kaitannya dengan Adam, akan lahir, dan keturunan Hawa ini akan meremukkan kepala ular. Yesus meremukkan kepala setan. Setan berkuasa atas kematian. Caranya apa? Dan setan itu akan melukai tumitnya Yesus. Ini yang disebut Injil pertama. Dan ini terjadi waktu Yesus mati. Itu tumitnya dilukai oleh setan.
dan darah Yesus menghapus dosa semua manusia. Dan Yesus mati, dengan kematiannya dia mengalahkan maut. Kenapa begitu? Karena setan berkuasa atas kematian manusia. Tetapi setan itu disebut sengatnya maut. Begitu sudah menyengat orang yang bernama Yesus, sengatnya nggak ada lagi. Sengaja dikatakan sengat. Hai maut, di manakah sengatmu? Kalau kita pernah disengat oleh lebah, kita tahu. Jadi waktu kami tinggal di Bellahos 20 tahun yang lalu di Singapura, putri saya Eunice Elizabeth sering itu digigit lebah. Kadang-kadang bukan karena digigit lebah, karena di Bellahos yang sudah tua itu, asrama sekolah Alkitab FEBC, itu banyak lebah. Jadi lebah-lebah yang mati masuk ke kamar tidur kami atau kamar belajar kami, dan anak-anak saya, Eunice Elizabeth, sering menginjak lebah yang sudah mati dan sengatnya masuk ke kaki mereka dan sakit sekali. Tetapi kamu tahu nggak? Kalau lebah sudah menyengat manusia, dia pergi, sengatnya tinggal. Dia nggak punya sengat lagi. Itu juga dikatakan dalam 1 Korintus 15. Hai maut, di mana sengatmu? Kenapa? Begitu ya maut berhasil ya, sepertinya membinasakan Yesus. Sebenarnya Yesus yang menelan maut, bukan maut yang menelan Yesus. Dan Yesus bangkit dari kematian sehingga maut tidak berkuasa lagi atas orang yang percaya Yesus. Kenapa begitu? Yesus begitu bangkit, dia punya tubuh mulia, dan Yesus tidak akan lagi mati selama-lamanya. Dan kita yang percaya Yesus juga begitu. Walaupun orang yang sudah percaya Yesus sudah mati dalam Kristus, pada saat Yesus datang kedua kali, Yesus akan membangkitkan mereka semua. Dan mereka akan mempunyai tubuh mulia seperti Yesus yang bisa diajak naik ke sorga. Kenapa? Kita juga akan diajak setelah kita diberi tubuh mulia sama-sama dengan mereka yang sudah bangkit bertemu Yesus di udara. Karena dikatakan di Alkitab, di bumi ini selama 7 tahun akan ditulahi oleh Allah karena mereka tidak percaya Yesus, dan dunia ini dikuasai oleh antikristus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, janji kepada Adam dan Hawa sekarang ya sudah diberi tahu kepada Yusuf, pelaksanaannya sedang dilakukan. Tapi waktu melaksanakan janji Allah kepada Adam dan Hawa, Yusuf punya peran. Maria sudah mau berperan, sekarang Yusuf dikasih tahu bahwa kandungan itu bukan karena hasil perjinahan, tapi Allah karena kuasa Roh Kudus. Dan waktu anak itu lahir, dia adalah laki-laki. Tidak ada dokter di dunia ini yang bisa mengatakan, aku akan bantu kamu, anakmu lahir pasti laki-laki. Gak ada. Atau anakmu lahir itu pasti perempuan. Gak bisa. Tapi ini sebelum dia lahir sudah kasih tahu yang lahir akan laki-laki. Kepada Maria loh, sebelum Maria mengandung loh. Nah, itu artinya Yesus adalah Allah yang sebelum dia lahir ke dunia, dia sudah secara kekal sudah ada. Tetapi waktu dia lahir, dia akan menjadi anak laki-laki, dan dikatakan di sini dia akan dinamakan ya Immanuel dan juga Yesus. Yesus apa artinya? Yesus adalah Tuhan juru selamat. Satu-satunya tempat yang mengajarkan kita Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah Alkitab. Kalau kamu pergi ke tempat buku-buku yang lain, mereka bilang begini, kamu manusia, lakukan A, B, C, dan D, mudah-mudahan selamat. Hanya Alkitab mengatakan loh, kalau kamu mau selamat, kamu sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, tapi Tuhan yang menyelamatkan kamu melalui Yesus. Jadi waktu Yusuf diberi perintah seperti itu, apa yang terjadi? Kita lihat terakhir dia taat. Teladan Maria, tanpa dia minta advis dengan orang lain, perintah dari Tuhan dia jalankan. Yusuf, apa yang bisa kita pelajari? Ada masalah, solusinya di firman Tuhan. Yang kedua, dia bermimpi dan Tuhan berkhotbah pada dia dalam mimpi. Tuhan berkhotbah kan? Pada zaman sekarang kan orang susah sekali mau mendengar khotbah. Begitu banyak hambatan. Jadi khotbah itu menjadi inti dari mimpi Yesus. Dan Yusuf ini satu-satunya orang di perjanjian baru yang paling banyak bermimpi. Kalau kamu lihat di pasal 1 sekali dia bermimpi, di pasal 2 4 kali dia bermimpi loh.
Karena Tuhan berbicara pada dia lewat mimpi. Nah, perjanjian lama juga sama, ada seorang yang sering bermimpi. Mimpi di sini bukan mimpi biasa, tapi firman Tuhan datang pada dia melalui mimpi Yusuf, putranya Yakub. Dia bermimpi. Dan akhirnya dia bisa menjelaskan mimpi Firaun. Karena Tuhan berkata pada dia, mimpi Firaun tuh begini dan artinya begini. Dan dia bisa menjelaskan. Dan Yusuf, setelah dia mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat di sini, ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yusuf keteladanannya satu, dia menyelesaikan masalah dengan firman Tuhan. Yang kedua, ketika jalan pikirannya buntu, dia lagi stres, dia tidur, Tuhan berfirman pada dia bahwa melalui Maria akan lahir Yesus, Juru Selamat dunia, dan Immanuel. Ketika dia bangun, apa yang dia lakukan? Kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus menjadi orang yang seperti Yusuf, melaksanakan firman Tuhan. Ini yang susah. Ya, bukan hanya belajar, tapi bisa mengajar lewat kehidupan kita. Ya, sebagai orang tua, kita harus mengajar anak-anak kita melalui keteladanan kita. Apakah kita orang tua yang membaca Alkitab? Apakah kita orang tua yang berdoa? Anak-anak kita akan tahu. Kalau kita sendiri nggak pernah baca Alkitab, tidak pernah cinta firman Tuhan, bagaimana kamu mengharapkan anak kamu seperti itu? Nggak mungkin. Kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Jadi kalau di keluarga ada yang cinta Tuhan, semoga kecintaan Tuhan dari kepala keluarga, ibu rumah tangga bisa menular seperti api menjalar kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kalau tidak cinta firman Tuhan, dunia ini begitu kejam. Begitu kejam. Kalau anak-anak tidak lahir baru, tidak tiap hari belajar firman, ikut firman, mereka masa depannya akan hancur. Akan hancur. Tetapi kalau orang tua cinta firman Tuhan, maka kita berharap anak-anak bisa cinta firman Tuhan. Nah, Yusuf ini melakukan firman Tuhan. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia melakukan. Apalagi kita tidak mendengar, bagaimana bisa mungkin melakukan firman Tuhan? Ya kan? Nggak pernah baca Alkitab, nggak tahu isi Alkitab, bagaimana kita mau melakukan perintah Tuhan? Nggak mungkin. Tetapi kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, ada problem apapun datang dalam hidup kita, kita tahu jawabannya ada di sini. Tidak ada masalah yang jawabannya tidak ada dalam Alkitab, nggak ada. Dan kalau kita baca Alkitab, Tuhan bisa berikan kita motivasi melakukan firman Tuhan seperti Yusuf. Karena begini loh, Tuhan tidak hanya ngomong sama kita loh, tapi dia kasih kita kekuatan untuk menjalankan omongan dia. Ingat ya, setiap orang harus punya kekuatan menjalankan apa yang dia inginkan. Presiden sekalipun loh. Waktu dulu Pak Harto jadi presiden, dia punya tukang pukul loh. Kalau perintahnya nggak jalan, jenderal-jenderalnya akan turun. Cek, jalan nggak perintah saya. Namanya Sudomo. Siapa yang nggak kenal Sudomo? Benny Murdani. Nah, kalau Pak Jokowi siapa? Luhut. Kalau dia bilang Covid atur begini, dia nggak tunjuk yang lain, dia tunjuk Luhut. Nah, Luhut akan pastikan perintahnya presiden jalan. Ini penting loh. Keluarga aja begitu. Papa mama punya perintah, anak-anak lakukan. Dan Tuhan juga melihat kita semua dalam gereja. Apakah kita satu mendengarkan firman seperti Yusuf? Yang kedua, menjalankan firman Tuhan seperti Yusuf. Kalau kita lakukan, kita akan diberkati. Yusuf ini kalau kita lihat kehidupan dia lebih lanjut dengan Maria. Waktu setelah Yesus lahir, dia diberi anak laki-laki dan perempuan. Tapi waktu Yesus masih hidup adik-adik tiri Yesus itu nggak percaya Yesus loh. Kalau kamu baca Yohanes pasal 7, ini yang berat dalam keluarga. Bukan hanya Yusuf, Maria percaya Yesus, anak-anaknya harus percaya Yesus. Tetapi waktu Yesus bangkit, adik-adik tiri yang belum percaya Yesus dalam 1 Korintus 15
Adik tirinya yang bernama Yakobus yang paling tua, Yesus menampakkan diri pada Yakobus. Akhirnya Yakobus percaya Yesus. Kalau kamu baca dalam Kisah Rasul pasal 15, Yakobus menjadi penatua gereja Yerusalem yang percaya Yesus. Dan orang percaya juga Yudas itu surat yang ditulis oleh adik tiri Yesus. Jadi kita lihat ya, Yusuf mengikuti perintah Yesus, bukan dikasih kaya raya seperti gereja karismatik sekarang mengatakan, oh kamu percaya Yesus dapat uang, kaya raya, nggak akan kekurangan uang, nggak akan sakit. Itu gereja karismatik, itu bohong. Itu gereja Gunung Kawi, bukan gereja apa? Kristen. Tapi Yusuf, dia ikut dengan Tuhan Yesus, dia ikut dengan Allah Bapa, dia tetap miskin. Kenapa? Yesus dipanggil anak tukang kayu. Yusuf tukang kayu, setelah Yesus lahir di keluarga dia tetap tukang kayu loh. Tetap miskin. Tetapi Tuhan beri dia hadiah bukan jasmani tapi rohani, di mana putranya bernama Yakobus, bernama Yudas bisa melayani Tuhan sebagai gembala sidang di gereja. Itu loh. Jadi kamu jangan pikir ya, oh kalau dalam keluarga ini bisa jadi insinyur bagus, jadi dokter bagus. Tapi jarang orang Kristen berpikiran kalau dalam keluarga ini ada yang jadi gembala sidang, pengabar Injil, itu bagus. Keluarganya Yusuf, 2 orang jadi gembala sidang, Yakobus dan Yudas. Ya, jangan kita hanya anggap, oh keluarga ini berhasil sekali loh. Kenapa? Karena dia orang Kristen loh. Kenapa? Anaknya pengusaha, punya banyak uang, punya banyak pabrik, punya banyak restoran. Oke, bagus. Tapi jangan lupa, Tuhan juga mau memakai keluarga kita menjadi pengabar Injil, menjadi gembala sidang. Kenapa? Karena menjadi pengabar Injil, menjadi gembala sidang, itu membawa jiwa percaya Yesus, dan orang yang dibawa percaya Yesus selama-lamanya. Karena Alkitab berkata, satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Jadi kalau kita jadi orang Kristen ya, bisa bawa keluarga kita yang belum percaya jadi Kristen, kita lebih hebat daripada orang yang bisa memiliki seluruh dunia. Ya, jangan sampai kehidupan kita di dunia ini kehilangan sudut pandang Alkitab seperti Yusuf. Ada masalah, Alkitab jawabannya, dan ternyata ya jawaban dia yang dia pilih tidak termasuk jawaban yang harus dia lakukan. Karena dia apa? Tidak mau menceraikan, dia harus ceraikan. Yang berikutnya Tuhan bilang, ambil Maria sebagai istrimu. Tapi dia tidak hidup sebagai suami istri sampai Yesus lahir, dan dia namakan anak laki-laki itu Yesus. Apa itu Yesus? Tuhan Juru Selamat. Itu tema dunia zaman sekarang. Sebentar lagi tahun 2022 akan berlalu. Dan banyak orang nggak tahu tahun 2022 itu ada sebenarnya disebut tahun Tuhan, tahun kelahiran Yesus. Dan orang nggak tahu juga ya hari Minggu kenapa merah, kenapa libur, karena hari kebangkitan Yesus. Nah, lewat 2 hal ini, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pada penghakiman nanti akan ditanya, kamu kenal nggak siapa Yesus? Dia bilang, saya nggak kenal. Kamu tahu nggak tahun ini tahun apa? Tahun Yesus. Walaupun ulang tahun Yesus itu bukan persis Natal ya, jangan kamu anggap oh hari Natal Yesus lahir, gak persis begitu. Ya, kita nggak tahu kapan, tapi jangan lupa loh, itu tahun kelahiran Yesus 2000 ya, 20 tahun lebih yang lalu. Menjadi tahunnya kalender. Dan hari Minggu kenapa merah? Karena Yesus sudah bangkit. Kristen ada 2 ciri khas, ingat baik-baik. 1, rahim perawan yang harusnya kosong ada isinya karena mujizat untuk melahirkan Yesus. Yang kedua, kubur yang harusnya isinya jenazah, mayat, tulang belulang, tapi hanya diisi selama 3 hari. Nah, Yesus sudah bangkit, dan kuburan Yesus itu berbeda dengan kuburan siapapun juga di dunia ini. Kita masing-masing punya kuburan keluarga kita. Apakah kuburan orang tua kita, pasangan kita, anak kita, kita bisa lihat ya, ada namanya, kapan dia mati, kapan dia lahir. Tetapi kubur Yesus, di pintu masuknya gua itu, batu, ditulis, ia sudah tidak ada di sini. Artinya sebelumnya dia ada di situ. Jumat, Sabtu, Minggu pagi ada, 3 hari. Dia sudah bangkit dari kematian. Itulah yang menjadi perbedaan antara kekristenan dengan kepercayaan orang lain.
Kita punya pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak perlu kita percaya Yesus. Percaya saja kepada siapapun juga kecuali Yesus. Karena dia sudah bangkit, kita percaya pada dia. Dan apa yang menjadi penantian kita? Satu hari nanti kita punya tubuh mulia. Waktu Yesus datang di angkasa sekarang, orang yang mati dalam Yesus disuruh bangkit punya tubuh mulia. Dan kita yang masih hidup, yang sudah percaya Yesus, tidak perlu mati loh. Tidak akan mengalami kematian, langsung diubah menjadi orang yang punya tubuh mulia, yang tidak akan berdosa, tidak akan mati selama-lamanya. Dan kita bertemu Yesus dan hidup bersama Yesus sampai selama-lamanya. Dan itulah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus menjadi juru selamat orang berdosa. Orang berdosa, semua orang berdosa. Tapi kita harus menyadarkan orang berdosa bahwa dia berdosa. Banyak orang berdosa, dia tidak sadar dia berdosa. Tapi begitu dia sadar, dia sudah mati, sudah terlambat, sudah dalam neraka. Tugas kita sangat berat, menyadarkan orang berdosa bahwa dia berdosa di dalam matanya Tuhan. Dan dosa hanya ada satu solusi, yaitu melalui anak darah yang mengandung melahirkan putra, dan putra itu mati di atas salib. Dia tidak ada dosa, tapi dia menanggung dosa seluruh dunia. Marilah kita menjadi orang Kristen yang sudah percaya Yesus, dan kita jangan lupa ya, kepada siapapun yang belum percaya Yesus, berdoa supaya kita bisa kasih tahu mereka siapakah Yesus. Penting sekali loh. Di rumah kita mungkin ada pembantu kita, di toko kita ada pegawai kita. Jangan hanya kita bisa kasih mereka gaji, mereka punya makan, tapi ingat, mereka punya jiwa. Kalau mereka tidak kenal Yesus, mereka masuk neraka. Kita perlu berdoa. Jangan lupa hidup sesuai dengan firman seperti Yusuf. Yang ketiga, buka mulut, kasih tahu dia Yesus. Kasih tahu dia Yesus loh. Kalau tidak kita kasih tahu dia Yesus, apa yang terjadi? Dia orang berdosa. Begitu dia sadar orang berdosa, sudah masuk neraka. Nggak ada obatnya. Kasihan kan? Banyak orang malu dengan Tuhan Yesus. Jangan. Ya, kamu punya kawan di sekolah, kasih tahu dia Tuhan Yesus. Kamu punya pembantu, berdoa supaya dia tahu Yesus. Kalau nggak tahu Yesus, binasa. Dunia ini hanya sementara, akan dibakar habis dengan api. Termasuk manusianya dibakar selama-lamanya di neraka kalau tidak percaya Yesus. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita akan hidup dengan Yesus. Di bawah langit baru ada bumi baru, di kota Yerusalem baru. Dan itulah pengharapan kita, supaya kita bukan hanya punya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang berdosa, tapi kita mau juga orang di sekitar kita semuanya satu persatu percaya pada Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Kita hanya di dunia ini berjalan numpang lewat, dan kita mau kenalkan Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya padanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pada siang ini kami kembali diingatkan bahwa hanya melalui Yesus manusia berdosa dapat diselamatkan. Kami bersyukur bahwa Maria dan Yusuf dapat taat kepada firman-Mu. Dan tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi pendengar firman yang baik, pelajar firman yang baik, dan berikan kami kekuatan seperti Yusuf menjalankan perintah-Mu. Bahkan kami mau memberitakan Yesus kepada orang lain sehingga mereka bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdiri. Kita menyanyi lagi ya, ujian kita terakhir. Nathan bisa ikut Esra situ, bisa menyanyi. Itu atau QQ situ. Ayo, kita nyanyi lagu Natal ya. Kita nyanyi lagu Natal. Hai mari berhimpun. Ya, 109. Oh, 1108 di KPPK ya. Bisa main nggak ini? Oke. Hai mari berhimpun. 3, 2, 1. Hai mari berhimpun dan bersukaria
Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang hadir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, gembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita minta gembala sidang paling sepuh untuk menaikkan doa berkat. Vì nhân chăm cho sự cao kết thúc kinh cho xin sai để về chi phí.虽然人数唔多，但係你先進攻是家嘅人哋，在之後要用30年chi phí，奉耶穌基督嘅名，耶穌就在世界當中。那麼世界已經超過30年嘅數目。那麼相信上帝必定會更加祝福，並且不但祝福世界家庭，祝福社教會世界嘅一切。都在主嘅手當中嚟專注幫此世界面責任及一做建就全世界能夠在呢個彼此上嘅教堂舉行上喺7日7日嘅家庭禮拜，盼望佢以後漫長日子當中要跟美好見證嘅彼此上太太還是就要跟美好見證帶領更多人嚟相信耶穌，使到你咪巴黎能夠要嘅客家話教會來傳揚主嘅福音。上帝特別喺幫此世界面嘅人，就喺世界盡心仰望主，跟隨主，聽主嘅話，做主嘅工作，直至主必定會幫此世界，會祝福世界一切，世界來帶頭，並且世界嘅耶穌由聖經裡面所展現祝福。但願我主耶穌基督恩惠、天父上帝嘅慈愛，聖靈嘅感通與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿人上帝就發生㗎，世界最後嚟創一首詩歌，就係人做詩歌。Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Iesan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia